Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan, administrasi, dan supervisi pendidikan pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kami mulai presentasi dari kelompok 4 tentang konsep dasar proses pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Poppy Julia Oksana. Materi kedua akan dibawakan oleh Cantika Eria, materi ketiga akan dibawakan oleh Vina Elviana, dan materi terakhir akan dibawakan oleh Muhnia Dahda. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar. Administrasi terdiri dari dua kata, yaitu ad dan minister. Ad berarti ke atau kepada, sedangkan minister yang berarti membantu atau melayani. Dari kedua arti tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi secara harfiah adalah kegiatan membantu, melayani, mengatur, mengarah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik di Indonesia sering disebut sebagai pengajar. Pengajar ini bermacam-macam seperti guru, dosen, widya-iswara, pamong belajar, fasilitator, konselor, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus memiliki kualitas atau kompetensi tertentu. Selanjutnya, tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39, yaitu kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan ini ada berbagai macam, diantaranya kepala atau wakil kepala sekolah, tata usaha, laboran, pustakawan, petugas ekstrakurikuler, petugas keamanan atau penjaga sekolah, serta petugas kebersihan. Dari berbagai penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang ada, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Baiklah, itu materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cantika Eria. Dipersilahkan. Baiklah, saya Cantika Eria akan menjelaskan mengenai perencanaan proses administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Perencanaan dapat dikatakan sebagai manajemen karena dapat mengurangi dan membantu ketidakpastian pada waktu yang akan datang, sehingga memungkinkan untuk para pembuat keputusan
untuk menggunakan sumber daya mereka yang terbatas secara lebih efektif dan efisien. Perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan itu dapat dilakukan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk perencanaan tenaga pendidik di sekolah itu dapat dilakukan oleh kepala sekolah. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk merencanakan SDM. Yang pertama yaitu metode tradisional. Metode ini biasa disebut dengan perencanaan tenaga kerja karena memberikan perhatian terhadap masalah tenaga kerja seperti jenis, tingkat keterampilan mereka dalam berorganisasi. Yang kedua, ada metode perencanaan terintegrasi. Dalam proses perencanaan terintegrasi ini, segala aspek yang termasuk dalam pembuatan dan perencanaan visi SDM itu turut diperhatikan. Selanjutnya, pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi pendidik dan tenaga kependidikan di suatu sekolah, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Kegiatan ini memerlukan pencarian orang yang akan melamar menjadi karyawan di sekolah tersebut. Dalam hal ini, sekolah akan mendapatkan dan mencari calon tenaga pendidik sebanyak mungkin sesuai dengan syarat. Untuk kepentingan hal tersebut, maka dilakukanlah seleksi. Seleksi ini bisa dalam bentuk ujian lisan, ujian tulis, maupun ujian praktek. Proses ini tergantung dalam 3 masukan, yaitu deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan oleh jabatan tersebut. Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan. Proses atau prinsip dasar penempatan pendidik dan tenaga kependidikan ini harus disesuaikan dengan kemampuan pegawai tersebut, di mana harus memperhatikan bidang keahlian yang mereka miliki. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan dan penempatan pegawai sipil itu harus didasarkan dan memiliki tingkat kualifikasi dan tingkat pendidikan tertentu. Hal ini untuk mendukung proses pelaksanaan jabatan secara fungsional dan profesional, terutama untuk upaya penerapan kerangka teori, analisis, ataupun metodologi pelaksanaan tugas dan jabatan tertentu. Sekian penjelasan saya mengenai perencanaan proses administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina Elviana. Kepada Vina dipersilakan. Baiklah, saya Vina Elviana dengan NIM 19033135 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai pelaksanaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh menteri lain atau pimpinan lembaga dan departemen dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri. Yang kedua yaitu pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Fungsi pembinaan dan pengembangan pengelolaan personal mutlak diperlukan untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan sekolah. Kegiatan pembinaan dan pengembangan tidak hanya menyangkut aspek kemampuan, tetapi juga menyangkut karir tenaga pendidik dan kependidikan. Agar pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lebih efektif dan efisien, perlu ditunjang dengan manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan yang meliputi fungsi kerja esensial, besarnya kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan bagi pencapaian, tujuan pendidikan, arti konkret mengerjakan pekerjaan yang baik, cara tenaga kependidikan dan dinas bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan kinerja yang sekarang, mengukur prestasi kerja, dan menggali berbagai hambatan kinerja untuk menyingkirkannya. Selanjutnya yaitu promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. Promosi adalah pemindahan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang bertanggung jawab lebih tinggi dan penghasilannya pun lebih tinggi.
Adapun mutasi merupakan kegiatan manajemen tenaga kependidikan yang berhubungan dengan suatu proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketatakerjaan dari tenaga kependidikan pada situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga pendidik dan kependidikan yang bersangkutan memperoleh keputusan kerja yang mendalam dan memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin pada suatu lembaga pendidikan. Yang terakhir, selanjutnya yaitu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini terdapat beberapa tunjangan, yaitu tunjangan khusus, tunjangan fungsional, dan tunjangan profesi. Tunjangan khusus, jumlah dana tunjangan khusus bagi guru bukan PNS yang belum inpansing adalah sebesar 1.500.000 per orang per bulan dan dikenai pajak pendapatan sesuai dengan ketentuan. Yang selanjutnya yaitu tunjangan fungsional. Program tunjangan fungsional dibayarkan kepada guru PNS dan bukan PNS baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kemudian tunjangan profesi. Program tunjangan profesi dibayarkan kepada guru yang telah memiliki sertifikat atau telah tersertifikasi pendidik dari lembaga kependidikan. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Nanda, dipersilahkan. Baiklah, saya Muhdia Nasda akan melanjutkan materi berikutnya. Selanjutnya adalah pemberhentian pendidik dan tenaga pendidikan. Pemberhentian pendidik dan tenaga pendidikan sekolah merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personel dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan di sekolah. Sebab-sebab pemberhentian pegawai dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberhentian atas permohonan sendiri. Misalnya, pegawai tersebut pindah lapangan kerja dengan tujuan untuk perbaikan nasib. Yang kedua, pemberhentian oleh dinas atau pemerintah. Misalnya melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, pemberhentian sebab lain-lain, misalnya meninggal dunia dan mencapai batas pensiun. Terdapat pada bersumber pada Mulyasa E 2001 halaman 42. Selanjutnya, kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh Dinas Kependidikan dan sekolah kepada tenaga kependidikan dalam bentuk uang dan mempunyai kecenderungan diberikan dengan tetap. Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji, menurut Mangkunegara Prabu Anwar A, dapat juga berupa tunjangan, fasilitas perumahan, dan lain-lain. Pada dasarnya, kompensasi pegawai dapat digolongkan menjadi 2 bentuk kompensasi, yaitu bentuk langsung yang merupakan upah dan gaji, yang merupakan kompensasi tidak langsung yaitu pelayanan dan keuntungan. Selanjutnya, Mangkunegara Prabu Anwar menjelaskan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja, serta hasil kerja. Perusahaan yang menentukan tingkat upah dengan mempertimbangkan standar kehidupan normal akan memungkinkan pegawai bekerja dengan penuh motivasi. Selanjutnya, penilaian pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk pelaksanaan fungsi-fungsi yang dikemukakan di atas, diperlukan sistem penilaian pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan sekolah secara transparan, objektif, dan akurat. Penilaian tenaga pendidik dan kependidikan lebih difokuskan pada prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan di sekolah. Penilaian ini tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juga bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang bersangkutan. Menurut Pidarta, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam sistem penilaian pendidik dan tenaga kependidikan antara lain, yang pertama adalah intelijensi. Yang kedua, kemampuan dan kepercayaan diri
diri sendiri dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian memiliki integrasi pribadi, perkataan, sikap, dan perbuatan baik yang memenuhi harapan teman-temannya. Kemudian dapat mengadakan kontak hubungan dengan lancar. Kemudian memiliki sikap inovatif dan mampu mewujudkannya. Selanjutnya, berorientasi pada aplikasi, berusaha membuat rencana yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya, memiliki kesadaran mengidentifikasi, ingin, dan punya kemampuan untuk mengidentifikasi tujuan dan cita-cita organisasi serta loyal kepadanya. Selanjutnya, mempunyai kepemimpinan, kemampuan memimpin dan mempengaruhi orang lain. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.